Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat SMA Negeri 1 Ngawen. Jumpa pada program Ngopi. Pada segmen kali ini, saya mengambil tema ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pengertian ikhlas. Secara bahasa, pengertian ikhlas artinya membersihkan. Adapun secara istilah, pengertian ikhlas adalah membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata. Dengan kata lain, dalam beribadah, hati kita tidak boleh menuju kepada selain Allah. Tingkatan ikhlas. Para ulama telah membagi ikhlas dalam 3 tingkatan. Pertama, tingkat ikhlas yang tertinggi adalah ikhlas akhwas al-khawas. Ikhlas akhwas wal khawas yaitu saat seseorang mampu membersihkan perbuatan atau amalannya dari perhatian selain manusia. Dia beramal seakan-akan tidak ada yang diinginkan dari ibadahnya selain menjalankan perintah Allah dan melakukan hak penghambaan. Tingkatan kedua adalah ikhlas khawas. Ikhlas khawas adalah orang yang melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian di kehidupan akhirat. Contohnya adalah meminta dijauhkan dari siksa api neraka dan termasuk sebagai penghuni di dalam surga dengan menikmati berbagai macam kelezatannya. Ada pamrih, namun pamrihnya untuk kehidupan setelah kematian. Tingkatan ketiga adalah ikhlas awam. Ikhlas awam yaitu orang yang melakukan perbuatan atau amalan karena Allah agar diberi bagian duniawi. Misalnya orang beribadah untuk mencari kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Selanjutnya, penerapan ikhlas dalam beribadah. Pertama, ikhlas dalam syahadat. Nabi Muhammad SAW tidak ada satu jiwa pun yang meninggal dalam keadaan bersyahadat La ilaha illallah dan aku Rasulullah, yang itu semua kembali kepada hati seorang mukmin, kecuali Allah akan memberi ampunan kepadanya. 2. Ikhlas dalam sholat. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang muslim yang berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian menegakkan sholat 2 rakaat dengan menghadirkan hati dan wajahnya, kecuali wajib bagi dia untuk masuk al-jannah. 3. Dalam berzakat. Zakat akan mengajari bagaimana kita harus dilandasi dengan rasa ikhlas sebelum menunaikan zakat. Di antaranya konsekuensinya kejujuran seorang adalah hendaknya benar-benar ikhlas karena Allah dalam amalan tersebut. Ilmu ikhlas dalam puasa Ramadan. Ketika menjalani puasa Ramadan, tentunya kita akan belajar bagaimana menahan lapar dan haus sepanjang hari. Ikhlas adalah dasar penting untuk menjalankan ibadah puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dilandasi keimanan dan semata-mata ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. 5. Ilmu ikhlas dalam ibadah haji.
Haji merupakan sebuah amalan mulia. Jika kita telah mampu dan dapat menjalankannya, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang menunaikan haji semata-mata ikhlas karena Allah dan tidak melakukan perbuatan kotor dan dosa dalam hajinya tersebut, maka dia kembali dalam keadaan seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya, dalam keadaan suci dari dosa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.